Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun lur. Oke, hatur nuhun lur buat kalian yang udah klik video Mami. Balik lagi nih bareng Mami Ki. Mohon maaf ya lur, sebelumnya Mami sempat tidak mengupload konten apapun dalam 1 bulan terakhir dikarenakan banyak kendala nih lur. Salah satunya anak Mami sakit, terus Mami sakit. Jadi ya kontennya tertunda. Dan sekarang kita balik lagi ya untuk bercerita. Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe dulu ya. Mami doain semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke lur, subscribe jangan lupa. Oke lur, jadi pada kali ini Mami akan membahas kisah hidup dari salah satu korban di Palestina yang sudah dihilangkan nyawanya secara keji dan juga bengis oleh tentara Zionis Israel. Israel aja ya kita bilang. Karena kalau dengar kata Israel itu kita memuncak gitu amarahnya, kesel soalnya ya. Jadi korbannya ini adalah seorang laki-laki yang pada saat itu tenda pengungsiannya ini menjadi sasaran serangan Israel lur. Setelah si Israel ini membom rumah sakit Al-Aqsa pada tanggal 13 Oktober 2024. Jadi lur, laki-laki itu bernama Sya'ban Al-Dalaw, yaitu seorang pria Palestina berusia 19 tahun asal Gaza yang dibakar hidup-hidup oleh tentara Israel pada saat pengeboman rumah sakit Al-Aqsa. Astagfirullahaladzim, kan bayangin dibakar hidup-hidup gitu. Jadi lur, sebenarnya sempat marak nih salah satu video di media sosial, salah satunya di Instagram, dimana di dalam video tersebut menunjukkan ada seseorang yang tengah terperangkap di atas ranjang rumah sakit yang masih diinfus gitu tangannya, tapi di sekelilingnya itu udah penuh dengan kobaran api. Yang akhirnya orang yang di dalam video itu nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Akhirnya dia ini terbakar hidup-hidup gitu lur. Kalian pernah lihat nggak? Pernah tahu gitu video yang Mami maksud ini? Ya jadi lur, orang yang ada di dalam video ini adalah Sya'ban Al-Dalaw yang Mami mau bawain kisahnya pada hari ini. Penasaran dengan kisah dan latar belakang dari Sya'ban Al-Dalaw yang sebenarnya bagaimana? Oke, langsung wae kita gaskan lur. Oke lur, jadi Sya'ban Al-Dalaw ini merupakan pria Palestina yang lahir pada tanggal 16 Oktober tahun 2004 dan dia ini memiliki 2 adik laki-laki dan juga 2 adik perempuan, dimana salah satunya adik laki-lakinya ini bernama Abdul Rahman Al-Dalaw yang berusia 11 tahun dan juga salah satu adik perempuannya ini bernama Farah Al-Dalaw. Di mana mereka berdua ini yaitu Abdul Rahman Al-Dalaw dan Farah Al-Dalaw juga sama-sama menjadi korban dari kebengisan Israel lur. Oke, nanti Mami akan bahas ya di video ini juga, tapi nggak sekarang, nanti. Pokoknya tonton sampai habis ya videonya Mami ini. Selain itu lur, Sya'ban Al-Dalaw juga memiliki seorang ibu yang bernama Alaa Abdul Nasser Al-Dalaw yang berusia 37 tahun dan juga ayahnya bernama Ahmad Al-Dalaw. Dan menurut ibunya lur, Sya'ban ini telah menghafal Al-Quran. Bahkan dalam ujian kualifikasi universitas terakhirnya ini, Sya'ban ini memiliki skor 97,9%. Jadi dia itu cerdas gitu loh, pintar gitu lur. Dan pada saat itu Sya'ban ini baru memulai belajar teknik perangkat lunak di Universitas Al-Azhar di Gaza pada bulan September tahun 2023 lalu. Jadi baru setahun gitu dia mulai belajar teknik perangkat lunak di Universitas Al-Azhar itu gitu lur. Dan lur, selain dia ini penghafal Al-Quran, Sya'ban juga gemar gitu bermain Pro Evolution Soccer dan juga FIFA di PlayStation-nya. Karena dia ini memiliki hobi juga sebagai pecinta sepak bola gitu. Bahkan sesekali dia juga sering bermain dengan teman-temannya di lapangan 5 sisi Gaza. Dan kalian tahu lur, kalau Sya'ban juga ternyata penggemar berat Real Madrid loh lur. Bahkan salah satu pemain yang menjadi favoritnya adalah Karim Benzema. Ya, Karim Benzema gitu, pemain favoritnya dia di Real Madrid. Selain menyukai sepak bola, sebenarnya Sya'ban juga ini sangat menyukai pizza sayur dari restoran terdekat di Gaza, yaitu restoran Al Tabon di kota Gaza lur.
Jadi dia ini suka makan pizza sayur gitu kata ibunya. Dan Lur, Syaban ini bercita-cita untuk melanjutkan studinya di Jerman. Bahkan dia juga sempat mendaftar di universitas di Inggris, Irlandia, dan juga Qatar. Jadi selain penghafal Al-Quran, Syaban ini juga merupakan anak yang pintar, anak yang cerdas gitu Lur. Makanya dia ini mampu mendaftar di universitas-universitas di beberapa negara gitu Lur. Oke Lur, jadi itu biografi singkat dari seorang Syaban Al-Dalaw. Dan sekarang kita masuk pada awal Israel ini menyerang wilayah Palestina dan juga Gaza, sehingga membawa keluarganya Syaban ini harus mengungsi dari tempat tinggalnya. Oke Lur, langsung mulai kita gaskeun. Jadi Lur, serangan awal yang diluncurkan oleh Israel ke Palestina ini kan terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 lalu gitu. Sehingga mengharuskan Syaban dan keluarganya ini pindah dari tempat tinggalnya dari Rimal, kota Gaza. Dan Lur, sebelum Syaban dan keluarganya ini tiba di pengungsian terakhir di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di Deir Al-Balah yang menjadi tempat terakhirnya keluarga Syaban yang terbakar hidup-hidup, mereka ini sudah mengungsi paksa sebanyak 6 kali sejak Oktober tahun lalu itu pada saat si Israel mulai menyerang Palestina Lur. Dan Lur, ini POV-nya ya. Jadi Syaban dan keluarganya ini bisa mengevakuasi diri dan meninggalkan rumah mereka ini akibat serangan bom IDF atau pasukan pertahanan Israel dengan uang yang terbatas. Jadi mereka ini bisa pindah dari rumahnya ini dengan uang pas-pasan gitu, dengan bekal pas-pasan. Dikarenakan ayahnya Syaban ini merupakan seorang supir dan juga ibunya ini merupakan seorang pengasuh anak, sehingga keluarga ini hanya mempunyai uang pas-pasan gitu Lur. Dan kemudian Lur, karena Syaban ini merupakan mahasiswa yang belajar ilmu komputer, akhirnya Syaban ini membuka halaman GoFundMe atau platform penggalangan dana untuk dia dan keluarganya agar bisa pindah dari Gaza ke Mesir gitu Lur. Hingga pada akhirnya Syaban ini berhasil mengumpulkan dana sebanyak 24.200 dolar Amerika Serikat. Atau kalau dirupiahkan ini kurang lebih sekitar 386 juta rupiah. Ya, untuk nominal segitu pasti cukup lah untuk membawa Syaban dan keluarganya ini pindah dari Gaza ke Mesir gitu. Karena Syaban ini merupakan anak tertua di keluarga tersebut atau anak paling besar, sehingga Syaban ini juga di sisi lain menjadi tulang punggung keluarganya gitu Lur. Selain dia ini membuka halaman GoFundMe atau penggalangan dana tadi, Syaban juga membuka stand falafel. Falafel itu adalah makanan khas Timur Tengah gitu Lur. Dan dia membuka stand falafelnya itu di dekat Rumah Sakit Al-Aqsa. Nah, jadi itulah sebagian perjuangan Syaban untuk membantu perekonomian keluarganya pada saat itu. Bahkan selain itu, Syaban juga merupakan orang yang mendirikan tenda untuk keluarganya. Sebenarnya Lur, mau sekeras apapun Syaban ini mengumpulkan dana dari platformnya itu yang rencananya untuk membawa keluarganya ini pindah dari Gaza ke Mesir, mereka ini nggak akan bisa. Kenapa loh Mi nggak akan bisa sedangkan dananya sudah terkumpul? Ya, dikarenakan Israel ini sudah merebut persimpangan dari Mesir sejak bulan Mei. Jadi nggak akan ada yang bisa keluar dari Gaza. Jadi siapapun kalian nggak akan ada yang bisa keluar dari Gaza. Kayak gitu. Padahal kan Syaban ini sudah berupaya untuk membantu keluarganya, menggalang dana supaya mereka ini bisa keluar dari situ, bisa bebas. Dan Lur, seperti yang udah Mami bilang tadi gitu, kalau sebenarnya kan Syaban dan keluarganya ini sudah mengungsi paksa sebanyak 6 kali. Sehingga pada akhirnya pengungsian terakhirnya ini yaitu di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di Deir Al-Balah, Gaza Utara, yang menjadi tempat Syaban, ibunya, dan adik-adiknya terbakar hidup-hidup. Nah, bagaimana kronologi selengkapnya dari kebakaran tersebut? Oke, kita masuk gaskeun. Oke Lur, ini masuk ke kronologinya. Jadi sebenarnya pada Syaban terbakar itu sebenarnya dia ini sedang berada di atas ranjang rumah sakit dan sedang diinfus dan masih terpasang kateter. Karena Syaban ini mengalami malnutrisi atau kekurangan nutrisi di dalam tubuh dikarenakan kelaparan. Nah lo, kenapa kelaparan nih?
Apa kalian belum tahu lur? Sebenarnya si Israel ini kan memang sengaja menyetop rantai makanan di Gaza sana, sehingga truk-truk pengantar makanan, minuman, dan bantuan lainnya dari berbagai negara itu mereka tahan gitu, nggak sampai ke warga sipil. Bahkan adapun gudang tempat penyimpanan makanan dan bantuan-bantuan lainnya itu dibom juga sama si Israel. Akhirnya ya udah gak ada dan langka makanan atau minuman apapun di Gaza sana, sehingga warga sipil sana itu kan lama-kelamaan mengalami kelaparan karena gak ada asupan yang mereka makan, karena gak ada makanan gitu lur. Kan Israel ini emang kayak dajjal ya. Kan akhirnya dengan PA-nya si Israel ini kan berdampak juga sama Syakban. Dia nggak dapat makanan minuman yang cukup gitu pada saat itu, sehingga dia kelaparan dan mengalami malnutrisi tadi atau kekurangan nutrisi pada tubuhnya. Lanjut lur, menurut Muhammad Al-Dalaw, yaitu salah satu adik laki-laki dari Syakban yang berusia 17 tahun, dia ini memberi kesaksian pada saat diwawancarai oleh Reuters atau sebuah organisasi internasional, di mana pada saat diwawancara itu si Muhammad ini sedang berada di atas tanah hangus, banyak puing-puing yang berserakan. Itu di mana kalau bukan di tempat tenda-tenda yang sudah terbakar tadi gitu. Jadi dia ini diwawancarai setelah kebakaran tersebut, dan kalian tahu Muhammad ini bilang kalau waktu itu saya mendengar suara bom, lalu saya keluar dan melihat kalau di sekitar tenda ini sudah banyak api dan asap hitam pekat. Itu menurut Muhammad. Ya, karena melihat itu Muhammad ini kan langsung lari keluar menjauhi tenda itu gitu. Di sisi lain pas dia lari juga dia ini melihat ayahnya ini sedang menyelamatkan adik-adiknya itu siapa? Abdurrahman Al-Dalaw dan juga Farah Al-Dalaw, supaya mereka ini terselamatkan dari api yang mulai meluluh lantahkan semua tenda yang di sana. Jadi ayahnya ini berusaha keras menyelamatkan dua adiknya tersebut gitu lur. Namun setelah itu lur, Muhammad juga melihat kakaknya yaitu Syakban masih terperangkap di atas ranjang, di mana pada saat itu api ini sudah mulai membesar dan siap melahap semuanya, yang padahal pada saat itu Muhammad ini berniat untuk menolong kakaknya tersebut Syakban, tapi dilarang oleh orang-orang sekitarnya karena ya takut kalau Muhammad ini menjadi korban selanjutnya. Bahkan juga Muhammad ini gak bisa menyelamatkan ibunya. Ya, ibunya siapa? Ala Abdul Nasir Al-Dalaw, ibunya Syakban dan adik-adiknya ini gitu lur. Dimana Muhammad ini melihat kalau ibunya juga sama-sama terbakar hidup-hidup di sana gitu lur. Merinding ya. Sehingga Syakban dan ibunya ini tewas di depan Muhammad lur. Gimana coba bayangin perasaan Muhammad pada saat itu melihat kakaknya dan ibunya yang terbakar hidup-hidup di depan matanya gitu. Pasti rapuh ini. Aduh, mohon maaf ya. Loh. Ya jadi kasihan sekali gitu Muhammad, dia harus menyaksikan kengerian tersebut di mana saudara laki-laki dan ibunya yang sangat dia cintai ini harus terbakar hidup-hidup. Astagfirullahaladzim. Selain itu lur, Karbahan Al-Dalaw yaitu merupakan adik dari ayahnya Syakban atau bibi mereka itu. Kita sebut aja Bibi Dalaw. Pada waktu kebakaran itu sebenarnya Bibi Dalaw dan anak-anaknya juga berada di tempat yang sama lur. Dimana Bibi Dalaw ini bilang pada saat itu dia ini terbangun dari tidur akibat sudah ada dan banyak api yang hampir melahap Bibi Dalaw dan anak-anaknya. Bayangin kita lagi tidur nyenyak gitu kan, kok tiba-tiba berisik dan kerasa panas juga, asap bau gitu. Dan kalian gimana nggak kaget pas bangun, pas sadar ternyata api sudah di sekeliling kita dan kita hampir terbakar. Itu yang dirasain Bibi Dalaw, dan alhamdulillahnya dia selamat sama anak-anaknya karena keburu bangun dan langsung lari keluar dari tenda tersebut gitu lur. Dan juga Bibi Dalaw ini mengatakan kalau pada saat dia ini keluar dari tenda, di sisi lain dia ini juga melihat kakak ipar dan keponakannya yaitu siapa? Syakban dan ibunya terbakar hidup-hidup sambil melambai-lambaikan tangan.
Coba gimana hancurnya perasaan Bibi Dalau pada saat itu, sama kayak Muhammad. Di depan matanya dia melihat orang-orang tersayangnya terbakar hidup-hidup. Ya Allah, ya Rahman, istri Willy. Dan Bibi Dalau ini memberi kesaksiannya di Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, tempat dia dan anak-anaknya dirawat setelah kebakaran tersebut. Di sisi lain, ayahnya Sya'ban juga alhamdulillahnya selamat, meskipun beliau ini mengalami luka-luka bakar yang parah, mengalami luka bakar yang sangat parah gitu loh. Tapi alhamdulillahnya masih diberi keselamatan. Dan selain itu juga ayahnya ini berhasil menyelamatkan dua anaknya, yaitu Abdurrahman Al-Dalau dan juga Farah Al-Dalau pada hari itu. Lalu Ahmad Al-Dalau ini, yaitu ayahnya Sya'ban, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa ia kan berhasil nih menyelamatkan kedua anaknya sebelum api tersebut meluluh lantahkan semuanya gitu loh. Jadi dia berhasil menyelamatkan kedua anaknya, tapi dia bilang dia nggak bisa menyelamatkan siapapun lagi selain kedua anaknya, dikarenakan ya dia hanya mampu menyelamatkan kedua anaknya pada saat itu karena api dengan cepat membakar tenda-tenda tersebut. Jadi dia nggak ada kesempatan buat nolong yang lain gitu lur. Namun lur, meski telah diselamatkan oleh ayahnya Abdul Rahman Al-Dalau dan Farah Al-Dalau ini, pada akhirnya mereka juga merenggut nyawa, kehilangan nyawanya dikarenakan luka bakar yang sangat parah juga. Dan menurut informasi yang Mami dapat lur, kalau Abdurrahman Al-Dalau ini meninggal pada tanggal 17 Oktober 2024 dan Farah Al-Dalau juga meninggal pada tanggal 22 Oktober tahun 2024, yaitu selang beberapa hari setelah peristiwa tersebut, itu pada tanggal berapa? 13 Oktober 2024. Dan kalian tahu lur apa respon Israel setelah peristiwa tersebut? Nah, kita masuk nih ya, gaskeun. Oke lur, jadi ada yang bikin geram nih pada peristiwa ini. Itu dimana pada tanggal 18 Oktober 2024, yaitu 5 hari setelah kejadian tersebut, ada seorang yang bernama David Mencher, yaitu merupakan juru bicara pemerintahan Israel, yang pada saat itu si David ini bilang pada presenter Ben Kentis kalau katanya video Sya'ban yang beredar yang pada saat itu memicu kemarahan dunia dan ya yang di dalamnya ini terlihat kalau Sya'ban ini terbakar hidup-hidup. Dia bilang apa sih David Mencher ini? Kalau video itu adalah rekayasa katanya. Dia bilang begitu coba. Dan David Mencher ini menuduh kalau video tersebut direkayasa oleh otoritas Palestina dan Gaza. Udah salah ngefitnah pula si Israel ini ya. Mana ada itu direkayasa orang terbakar hidup-hidup. Kok jadi ikutin ini ya, siapa? Babu Hirotada kayak gini ya. Si David Mencher ini juga menuduh kalau tanggung jawab atas kematian Sya'ban ini ditanggung oleh siapa? Pemimpin Hamas, itu siapa? Ya, Yahya Sinwar. Jadi si Israel ini bilang itu tanggung jawab Yahya Sinwar gitu, bukan kesalahan kami, bukan tanggung jawab kami. Lah, jelas-jelas salah mereka gitu kan. Dan kalian tahu lur, si Israel ini juga bilang apa? Jadi katanya kalau serangan pada tanggal 13 Oktober itu mereka ini menargetkan pusat komando dan militer Hamas di Rumah Sakit Martil Al-Aqsa, bukan ke tenda pengungsian itu menurut mereka. Bahkan mereka bilang serangan tersebut juga sudah tepat sasaran katanya. Lantas kenapa bisa membakar tenda-tenda pengungsian warga sipil di sekitaran Rumah Sakit Al-Aqsa? Lalu ya mau menargetkan rumah sakit atau menargetkan siapa? Tempat pusat komando Hamas gitu. Kalau jaraknya dekat dengan tenda pengungsian kan pasti kena juga akibat bom tersebut gitu. Sedangkan lur, IDF ini atau Pertahanan Pasukan Israel juga mengklaim kalau mereka ini sudah memikirkan langkah untuk mengurangi atau meminimalisir dampak terhadap warga sipil kalau mereka ini
menyerang Hamas. Jadi mereka ini udah mengambil sejumlah langkah lagi tuh untuk mengurangi resiko yang dapat membahayakan warga-warga sipil di Gaza, seperti termasuk penggunaan amunisi presisi, pengawasan udara, dan juga intelijen tambahan. Katanya itu menurut IDF, mereka udah mengambil langkah tersebut untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi gitu. Sehingga pada tanggal 18 Oktober, pejabat Israel ini belum mengatakan apapun, belum mengatakan apa yang menjadi penyebab terbakarnya tenda-tenda pengungsi warga sipil dan apa yang mungkin menyebabkan ledakan sekunder di antara tenda-tenda tersebut. Sehingga pada tanggal 18 Oktober, pejabat Israel ini belum mengatakan apapun, belum mengatakan apa-apa gitu. Apa yang mungkin menjadi penyebab ledakan sekunder terhadap kebakarannya tenda-tenda tersebut. Tapi lor, menurut informasi yang Mami dapat, katanya ada seorang petugas medis di sekitaran tersebut yang mendengar ledakan suara tabung gas pada saat kebakaran tersebut, sehingga memicu kebakarannya semakin membesar akibat ledakan tabung tersebut. Katanya ini memang sebenarnya informasi ini belum valid sepenuhnya gitu ya, dan hal ini itu tidak dapat segera dikonfirmasi secara independen oleh media. Tak mudahnya ini belum dapat dipercayalah sepenuhnya kalau kebakaran besar tersebut terjadi akibat tambahan ledakan tabung gas gitu. Jadi awak media dan juga ya manusia luas di berbagai bumi yang menyaksikan kejadian tersebut yang menimpa Syaban dan menimpa warga sipil yang tendanya ini terbakar belum percaya sepenuhnya gitu terhadap apa yang Mami tadi bilang, itu tabung gas. Karena ya dari awal kan si Israel ini sudah berulah gitu dengan sangat keji dan bengis. Masa iya mereka ini gak sengaja gitu ngebakar tenda-tenda hanya karena mereka membom itu tempatnya Hamas berkumpul. Kayak mau itu benar atau salah, tetap lu salah Israel, ngapain begitu juga, itu neraka ya. Oke lur, jadi itu kisah yang dialami oleh Syaban Al-Dalaw dan juga keluarganya yang harus mengungsi paksa sebanyak 6 kali dari serangan awal yang diluncurkan oleh Israel ke Palestina, yang akhirnya berakhir tragis di pengungsian Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di Deir al-Balah, Kota Gaza Utara. Aduh, apa ya, Mami ini kalau ngebahas Israel ini kayak memuncak gitu darah Mami. Kalian bisa lihat lah ekspresi Mami dalam membawakan cerita ini tuh beda seperti ekspresi-ekspresi pada video sebelumnya. Karena di video kali ini Mami itu kayak berenergi sekali gitu. Ya enggak sekali, cuman kayak berenergi, ada timbul amarah pada saat menceritakannya. Ya karena aduh, ini Israel emang laknatullah tuh, laknat kamu sama Allah ya. Dan oke, kita doakan untuk Syaban beserta keluarganya yang sudah meninggalkan kita duluan, semoga mereka ditempatkan di surganya Allah, karena insya Allah mereka ini syuhada ya, orang-orang terpilih yang benar-benar Allah sayangi, Allah cintai dengan caranya gitu. Dan kita doakan khususnya untuk saudara-saudara Palestina kita di sana, semoga mereka diberi ketabahan dan juga untuk gencatan-gencatan dari Israel ini segera berhenti, kelar gitu. Karena Mami nggak tega gitu ngelihat anak kecil perempuan ditindas, dibom oleh Israel, hidup-hidup dibakar. Kita sebenarnya pengen menyudahi ini semua, tapi ya kita hanya bisa berpasrah, berdoa, memohon pertolongan kepada Allah dan memohon yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina sana. Ya, jadi segitu video yang bisa Mami sampaikan. Semoga kalian dapat menikmati video ini dan dapat mengambil hikmah dari video ini ya Lur. Dan jangan lupa untuk kalian dimanapun, doakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Oke Lur, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.